berdoa terlebih dahulu ya. Ya. Ibu minta Mbak Manda buat pimpin doa. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Ya. Arsi Mandatha, Hadir. Aura Fajrina Safitri, Hadir. Bisa Fahirunisa, Hadir. Dina Imita Retno. Alhamdulillah hadir semua. Kali ini kita masuk ke tema 4, yaitu berbagai pekerjaan. Sebelum itu, kita akan belajar tentang jenis-jenis pekerjaan, tentang tes pelestarian alam, tentang menjaga sumber daya alam. Nah, kali ini Ibu akan membagikan teks, yaitu teman hidup tanaman teh. Nah, di tes ini Ibu minta kalian baca terlebih dahulu ya, untuk dipahami isinya itu apa. Ibu kasih waktu 5 menit buat baca ya, Nana. Ya. Oke, silakan dibaca. Gimana? Sudah? Sudah. Nah, kalian karena sudah membaca, Ibu ingin memberikan beberapa pertanyaan kepada kalian perihal teks yang kalian baca ya. Apa manfaat teh yang kalian baca itu? Apa yang bisa jawab? Manfaat teh itu ada di paragraf keempat. Kalimat pertama. Ya, Mbak Sasa? Pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Oh, jadi pohon teh itu berfungsi untuk mencegah terjadinya Erosi. Erosi. Nah, teh itu juga banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Kira-kira tanaman teh itu tumbuhnya di ketinggian berapa? 200 sampai 2 meter. Suhu yang baik untuk tanaman teh itu kira-kira berapa? 14 derajat sampai 25 derajat. Kalau perkebunan teh itu ada di beberapa negara kan? Negara apa aja? Bogor. Brebes, Wonosobo, Malang. Malang. Selain itu, Sumatera Utara sama Jambi atau Kerinci. Nah, Ibu punya diagram nih. Diagramnya ini yaitu tentang mengapa menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam penting. Jadi, kalian disuruh untuk memberikan alasan kenapa kalian harus menjaga keseimbangan alam dan sumber daya alam yang ada di Indonesia ini. Nih, Ibu kasih ya tabelnya. Ya. Nah, di situ kan ada pertanyaan kan ya? Mengapa menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam itu penting? Nah, itu kalian disuruh untuk memberikan alasan kenapa keseimbangan alam itu harus dijaga dengan baik. Bisa? Bisa dimengerti? Nah, Ibu kasih waktu 5 menit buat ngerjain ya. Ditulis di tabelnya itu.
Nah, yang belum ibu tunggu deh. Yang belum ibu tunggu gak apa-apa. Sudah. Nah, kita akan ibu menyuruh kalian untuk maju ke depan membacakan hasilnya. Sebelum itu, kita melakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Siap? Siap. Ya, berdiri. Kita ice breaking dulu sebelum menjawab pertanyaannya. Yuk. Kita akan bermain kepala, pundak, lutut, kaki. Clue yang pertama, ikutin perintah yang saya suruh. Ya, clue yang kedua, jangan tirukan gerakan saya. Paham? Paham. Oke, kita mulai dulu ya. Kepala, pundak, lutut, kaki, mata, hidung, dan pipi. Lagi, kepala, pundak, lutut, kaki, mata, hidung, dan pipi. Oke, sebelum kita mulai permainannya, ibu tes terlebih dahulu. Kita tes ke sedikit aja. Yuk. Pundak. Ayo, kita ulang lagi, tes lagi. Kaki. Lagi. Hidung. Lutut. Oke. Kita coba ya. Ini cepet ya. Konsentrasi. Kaki, mata, hidung, mulut, hidung. Selesai. Oke, karena kita udah dapat, Mbak Sasa maju ke depan, bacakan hasilnya. Oh, yang kuningnya dibaca dulu ya. Ya. Mulai, Mbak. Majuan. Mengapa menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam penting? Pertama, karena untuk Mencegah terjadinya pencemaran air, yang kedua, agar tidak terjadinya bencana banjir, yang ketiga, agar tidak terjadi tanah longsor, yang keempat, agar menjaga penghijauan daerah aliran sungai, yang kelima. agar menjadi bumi tidak habis, agar minyak bumi tidak habis. Oke, yang lain sama semuanya jawabannya? Iya. Kalau ada yang beda bisa ditambahkan ya. Nah, sekarang kalian tahu kan, menjaga kelestarian, keseimbangan alam sama sumber daya alam itu sangat penting. Karena biar kita tercegah dari bencana banjir, tanah longsor, pencemaran air, dan lain sebagainya. Nah, sekarang ibu akan memberikan cuplikan video yaitu tentang jenis-jenis pekerjaan. Disimak ya, dan yang penting ditulis karena itu akan jadi pertanyaan setelah kalian melihat video. Oke? Oke. Kelihatan? Kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Mega. Kali ini kita akan belajar tentang ya, disimak dulu yuk penjelasan berikut ini. Kali ini kita akan belajar tentang jenis pekerjaan. Nah, jenis pekerjaan itu ada banyak sekali. Ada polisi, ada tentara, ada guru, dan masih banyak yang lain. Tapi kali ini kita belajar tentang apa yang diperoleh dari pekerjaan itu. Di dalam pekerjaan itu ada dua, yaitu
pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, kali ini Ibu akan kasih beberapa contoh pekerjaan dan apa yang mereka hasilkan. Yuk. Yang pertama itu polisi. Ada yang tahu polisi menghasilkan barang atau jasa? Polisi ini menghasilkan jasa loh anak-anak. Jasanya yaitu polisi dapat membantu menertibkan jalan, melindungi masyarakat dari kejahatan, dan masih banyak yang lainnya. Nah, makanya dari itu polisi dikatakan pekerjaan yang menghasilkan jasa karena dapat bermanfaat bagi semua orang. Yang kedua yaitu dokter. Kalian tahu dokter itu menghasilkan barang atau jasa? Ya, dokter juga menghasilkan jasa loh. Karena dokter merawat orang sakit, membantu ibu melahirkan, dan masih banyak lainnya. Mulia ya pekerjaan dokter. Yang ketiga yaitu petani. Tahu dong petani menghasilkan apa? Iya, petani menghasilkan barang loh. Barang yang dihasilkan petani itu berupa padi, jagung, wortel, dan lainnya yang bisa kita gunakan untuk kebutuhan hidup. Yang terakhir ada juru masak atau chef. Pasti banyak yang tahu dong chef menghasilkan apa. Iya, chef menghasilkan barang loh, yaitu berupa makanan. Makanan yang kita makan. Jadi kalau kita mau makan ke restoran, ke warung, atau ke tempat makan yang lain, kita pasti bakal diberikan makanan yang dimasak oleh chef. Bagaimana? Apakah kalian sudah memahami penjelasan kali ini? Semoga ya dengan penjelasan kali ini kalian bisa dapat menambah wawasan, informasi, pengetahuan tentang jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa. Semangat belajarnya, semoga kalian sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Apa mau lihat videonya lagi? Tidak. Ya, oke, berarti kalian sudah memahami ya. Nah, yang ibu tanyakan tadi di dalam video itu menjelaskan apa? Barang jasa, jenis-jenis pekerjaan. Apa? Jenis-jenis Angkat pekerjaan. tangan. Yo, Jenis-jenis pekerjaan. jenis-jenis pekerjaan. Nah, jenis-jenis pekerjaan itu menghasilkan barang dan jasa. Yuk, siapa yang tahu pekerjaan apa yang menghasilkan barang dan pekerjaan apa yang menghasilkan jasa? Oke, Bagina. Polisi, jasa, dokter, jasa, petani, barang, chef, barang. Oke, nah, ibu tanya lagi. Polisi dikatakan menghasilkan jasa. Apa yang dihasilkan oleh polisi? Apa yuk? Apa? Menertibkan jalan. Kalau dokter Menyembuhkan orang sakit. menyembuhkan orang sakit itu menghasilkan apa? Jasa. Terus kalau petani menghasilkan barang apa jasa? Barang. Apa yang dihasilkan sama petani? Padi, jagung, wortel. Nah, itu yang dihasilkan petani itu kita gunakan untuk kehidupan Sehari-hari. Yang terakhir apa tadi? Chef atau juru masak. Itu menghasilkan barang apa jasa? Barang. Apa yang dihasilkan? Makanan di Restoran, Terus? kafe, dan lain-lain. Oke. Nah, ibu akan memberikan suatu teks. Kita videonya udah selesai kan ya. Sekarang kita masuk ke materi pelestarian sumber daya alam. Yaitu teksnya tentang manfaat tanaman bakau. Ibu kasih ya sebentar. Nih. Dibaca ya. Ya. Ibu, ini kan ada 6 poin. Ibu minta satu persatu baca ya. Dari Mbak Manda. Baca. Manfaat tanaman bakau.
1. Melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Adanya bakau di pesisir pantai bermanfaat untuk menjaga agar garis pantai tetap stabil dan tidak terkikis oleh terpaan ombak. Rumpun bakau mampu menyerap energi gelombang yang datang sehingga hanya riak gelombang yang sampai di sisi pantai. Nomor 2. Menahan rembesan air laut ke darat. Ya, bawah. Sebagai perangkap zat pencemar dan limbah industri, selain dapat menjaga daratan, bakau juga memiliki peran penting dalam mengurangi polutan dari air laut. Terus lanjut nomor 4. Menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar. Daun bakau dapat menyerap gas karbon dioksida dan melepaskan oksigen ke lingkungan. Dengan demikian, udara di sekitar pantai tetap bersih dan segar. Nomor 5, Mbak Sasa. Menjadi habitat alami berbagai biota darat dan laut. Kelestarian hewan laut dan darat seperti udang, kepiting, berbagai jenis ikan, burung, monyet, serta biawak terjaga dengan adanya hutan bakau di pesisir pantai. Terakhir Bagina. Mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut seperti badai dan gelombang pasang. Nah, kalian kan sudah tahu manfaat tanaman bakau untuk kehidupan pantai dan kehidupan kita. Nah, sekarang Ibu akan membuat kelompok. Ibu akan membagi 2 kelompok, yang dimana satu kelompok itu terdiri 2 orang. Ibu bagi ya. Ya. Sebentar. Kelompok pertama yaitu Mbak Gina Yunita Retno sama Mbak Bisa Fayurnisa. Ya. Kelompok yang kedua Mbak Aura Fajrina Safitri sama Mbak Arsi Imandatha. Oke. Tugas kelompok kali ini yaitu kita akan menyebutkan sumber daya alam dan contoh kegiatan untuk menjaga sumber daya alam itu sendiri. Ya. Paham? Nah, Ibu akan memberikan tabelnya kepada kalian. Nah, di situ Ibu minta kalian untuk mengisi per kelompok sumber daya alam apa aja yang ada dan bagaimana cara pelestariannya. Ibu kasih waktu 5 menit bisa? Bisa. Oke, selamat mengerjakan. Sudah? Nah, Ibu minta perwakilan kelompok maju ke depan, atau bolehlah dua-duanya maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Kelompok berapa yang mau maju? Kelompok 2 atau kelompok 1? Kelompok 2. Maju. Bapak boleh berdua, boleh sendiri, gak apa-apa. Ya, sini, jadi sini. Berdiri. Nah, bacakan ya hasil kerja kelompok kalian. Sumber daya alam tumbuhan. Contoh kegiatan untuk menjaga kelestariannya: tidak menebang pohon sembarangan, melakukan reboisasi untuk hutan yang gundul. Yang kedua, Hewan, tidak berburu hewan sembarangan, melindungi hewan-hewan langka. sudah?
Oke, boleh duduk. Kasih aplaus dulu dong. Kelompok pertama gimana? Sama atau berbeda? Sama. Oh, udah gak apa-apa kalau nggak selesai kamu maju ke depan. Ya, maju. Sumber daya alam, tumbuhan, serta kegiatan untuk menjaga kelestarian, tidak menebang pohon sembarangan, melakukan reboisasi untuk hutan yang gundul. Hewan, tidak berburu hewan sembarangan, melindungi hewan-hewan langka. Oke, terima kasih. Kasih aplaus dulu dong buat kelompok satu. Nah, jadi sumber daya alam itu ada banyak. Ada air, ada tumbuhan, ada minyak bumi, ada hewan, dan lain sebagainya. Nah, sumber daya alam ini itu harus kita jaga agar tidak punah, agar tidak habis. Contohnya minyak bumi itu udah langka karena saat ini minyak bumi itu udah banyak diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan juga banyak pohon-pohon yang digundul. Jadi akibat hutan yang digundul itu dapat menjadinya banjir, tanah longsor, ataupun erosi. Nah, jadi tugas kita yaitu untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam di sekitar Kita. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ada tugas rumah lah, kerjaan rumah. Ditulis ya. Ya. Depan Ibu harap dikumpulkan. Soal yang pertama, ya ditulis. Minggu depan dikumpulkan ya. Ya. Ya, PR, kerjaan rumah. Soal. Yang pertama, tuliskan 5 macam jenis-jenis pekerjaan yang kamu ketahui. Sudah? Sudah. Nomor 2, tuliskan 4 cara menjaga kelestarian lingkungan. Sudah? Nah, ini soal yang ketiga itu ada berhubungan dengan teks yang sini. Nanti Ibu kasih teksnya ya. Kalian boleh di fotokopi, boleh bergantian. Ini soalnya yang nomor 3, soal 3A. 3A. 3A, yang A, poin A. Poin A. Siapa yang tinggal di dalam hutan bakau? Yang tinggal di dalam hutan bakau. Di dalam hutan bakau. Sudah. Yang B? Bakau. Yang B? Apa yang biasa dilakukan Kupi dan ayahnya? Sudah. Yang C, tuliskan 4 cara menjaga
Salah. Yang C. Yang C. Yang tadi itu salah. Yang C yang benar tuh mengapa Upi bersedih. Coret aja. Mengapa Upi bersedih dan marah? Sudah? Nah, ini teksnya ya. Ibu kasih ke Mbak Sasa. Nanti tolong dikoordinir ya teman-temannya. Nah, karena kita sudah di akhir pembelajaran, apakah ada yang ingin ditanyakan soal materi hari ini? Sudah paham semuanya? Alhamdulillah. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, kita beres-beres dulu. Beres-beres dulu. Kalau di Baura aja, guys. Wis. Udah. Nah, sebelum Ibu tutup, kita berdoa terlebih dahulu ya. Dipimpin oleh Mbak Sasa. Berdoa dalam hati, dimulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.